dari 10 Bali baru yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, itu ada 5 super prioritas, destinasi super prioritas, dan salah satunya adalah Borobudur. Jadi kebayang nggak kalau lagi nggak musim pandemi itu 40 jutaan penumpang masuk ke wilayah DPN ini, 3 DPN ini, kita ini harus gercep, geber, gaspol. Salam pemirsa, kita berjumpa lagi dan dengan bincang-bincang inspiratif di channel Sinar Harapan Net. Kali ini kita akan berbincang tentang pariwisata kita dengan Direktur Utama Badan Otorita Borobudur atau BOB, Ibu Indah Jualita. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bu bisa berjumpa di sini sejak waktu. Nah, mungkin Bu kita bisa bincang-bincang, bisa diceritakan Bu sedikit tentang latar belakang Ibu berkecimpung di dunia pariwisata pertama-tama. Oh, awal dulu ya? Iya. Oke, baik. Jadi awal saya dulu basic pendidikan saya dulu kuliahnya di arsitektur Universitas Katolik Parahyangan di Bandung. Jadi aslinya sih dari Bandung. Nah, terus kepengen sekali bisa bekerja di bidang yang menyebabkan saya pengen jalan-jalan. Sebetulnya itu. Nah, terus saya mencari informasi di Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada waktu dulu tahun 80-an. Nah, terus di sana di apa ya namanya? Diinformasikan bahwa ada BUMN yang memerlukan arsitek, jadi saya melamar juga ke sana. Nah, akhirnya masuklah saya di BTDC, waktu dulu BTDC sekarang ITDC ya, Bali Tourism Development Corporation, yang sekarang jadi Indonesia Tourism Development Corporation, yang mengelola kawasan Nusa Dua. Jadi saya bekerja di sana tahun 89 di kawasan Nusa Dua. Itu sebetulnya prinsip dasarnya sih kayak developer, cuman eh, isinya itu adalah hotel-hotel. Jadi urusannya sama pariwisata. Dan lokasinya karena di Bali, pasti urusan pariwisata ada di situ. Nah, mulailah dari situ saya bergerak bekerja, mempelajari juga di bidang kepariwisataan. Nah, terus eh, tahun 98-an gitu saya ambil S2 di Universitas Udayana, bisnis pariwisata. Jadi akhirnya kecemplung di situlah. Jadi saya mantan arsitek sebetulnya. Gitu. Jadi terus itu apa namanya bergerak di pariwisatanya seperti itu. Sempat di proyek mana aja Bu untuk pariwisata dan arsitek? Oh, iya. Jadi ternyata saya ini kerjaannya babat alas ya. Pertama di Nusa Dua, tapi itu bukan babat alas banget ya. Jadi sudah sekitar 10-an tahun ya, hampir 20 tahun Nusa Dua berdiri. Jadi masih 4 hotel di sana, terus melanjutkan ke nambah banyak hotel lagi sampai kawasan tersebut penuh. Jadi saya di sana juga sebagai desain komite, yaitu salah satu orang yang mengevaluasi setiap desain yang masuk untuk bisa dibangun oleh para investor di dalam kawasan pariwisata Nusa Dua. Jadi kawasan pariwisata Nusa Dua itu setelah dibuat master plan-nya, tentu investor bisa masuk di situ. Nah, investor itu punya panduan. Nah, untuk mereka membangun, mereka membuat desainnya, membuat bisnis plan-nya segala macam. Nah, itu dievaluasi oleh desain komite, dan saya adalah arsitek junior di situ pada waktu itu untuk bisa ikut membantu mengevaluasi. Lalu menjembatani ketika para investor itu akan membangun, kemudian kita harus mendampingi terus sampai mereka bisa bangun, bisa berdiri dan beroperasi. Nah, itulah tugasnya kita di kawasan Nusa Dua sebagai pengelola kawasan. Ya. Dengar-dengar Ibu ke Mandalika juga ya Bu ya? Iya, jadi tahun 89 saya awal mulai di Nusa Dua. Tahun 2006 tuh saya dipindah ke GWK, jadi Garuda Wisnu Kencana. Sempat saya beberapa tahun di Garuda Wisnu Kencana karena di sana juga BTDC punya saham di sana, jadi saya mewakili dari BTDC untuk bisa membantu pengembangan di kawasan Garuda Wisnu Kencana beberapa tahun. Nah, kemudian tahun 2000
2013 saya ditarik balik lagi ke Nusa Dua untuk bisa memulai proyek Mandalika. Dan tahun 2013 saya mulai pindah ke Mandalika ya, ditugaskan di Mandalika untuk bisa memulai pembangunan proyek Mandalika. Jadi saya dulu jadi Pimpro di sana untuk membangun jalan. Bener-bener masih apa namanya, hijau dan putih dan coklat ya, karena di sana tuh ada rawa-rawa, ada kebun, ada yang kering juga, tandus masih posisi masih apa ya, nah kalau masih alas lah gitu di lapangan di sana. Terus dari Mandalika itu Dari Mandalika saya diajak untuk bisa mengembangkan Badan Otorita Borobudur. Jadi saya pensiun dini di apa namanya, di BUMN tersebut untuk bisa meniti karir lagi di Kementerian Pariwisata. Jadi dulu di Kementerian BUMN, ini sekarang di Kementerian Pariwisata, Parekraf ya. Jadi saya memulainya di tahun 2018 untuk mengawal Badan Otorita Borobudur. latar belakang dibentuknya BOB sendiri waktu itu. Oh, kalau Badan Otorita itu sebetulnya start awalnya dari Bapak Presiden ya, mengamanahkan ada 10 Bali baru. Nah, jadi 10 Bali baru itu apa sih yang bisa diadopsi dari Pulau Bali? Kalau judulnya 10 Bali baru. Jadi Bali yang harus diadopsi ke titik-titik yang ditunjuk. Nah, amanah tersebutlah yang harus bisa diterjemahkan di titik-titik yang akan dikembangkan. Dari 10 Bali baru yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, itu ada 5 super prioritas, destinasi super prioritas, dan salah satunya adalah Borobudur. Nah, saya kebagian yang Borobudur. Untuk Borobudur sendiri punya tugas yaitu koordinatif dan otoritatif ya. Jadi saya bergeraknya dari koordinatif dulu, karena koordinatif itu adalah punya tugas mensinkronisasikan kegiatan kepariwisataan di satu wilayah yang ditunjuk. Nah, dari sekian banyak destinasi pariwisata nasional ya, DPN di seluruh Indonesia yang di atas 50-an itu, 3 menjadi wilayah kerja dari Badan Otorita Borobudur. 3 destinasi pariwisata nasional, yaitu Yogyakarta Borobudur, Semarang Karimun Jawa, dan Solo Sangiran. Ini terdiri dari 30 kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Tapi ada 4 kabupaten di Jawa Timur juga, jadi Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi yang ada di situ. Nah, Badan Otorita Borobudur punya tugas seperti yang tadi saya sampaikan, koordinatifnya itu mensinkronisasikan bagaimana caranya supaya wilayah ini yang ikonnya begitu bagus, Candi Borobudur, itu menimbulkan manfaat bagi wilayah yang besar ini. Jadi nggak cuman Borobudurnya aja kencar-kencar gitu ya. Jadi misalnya kayak dia mercusuar gitu loh, atau dia lampu gitu. Ada lampu terang, biasanya pasti laron-laron datang, kita ada baskomnya di situ. Nah, ini bagaimana supaya lampu itu ada lagi supaya bisa terang semua satu wilayah ini. Nah, salah satunya adalah di otoritatif ini. Otoritatifnya ada di Purworejo, luasnya 309 hektar. Nah, di situ kita harus bisa bikin lampu baru sehingga akan datang laron banyak dan punya baskom baru di situ. Ini bagaimana caranya kita supaya bisa terkoordinir semuanya di wilayah yang sudah ditunjuk. Itu nanti bentuknya seperti apa ya? Yang di Purworejo. Purworejo. Di Purworejo itu persis sebetulnya seperti Nusa Dua. Jadi ini sebetulnya seperti mengcopy ya, lagi dari Nusa Dua ke kawasan zona otoritatif Borobudur. Kami beri nama Borobudur Highland. Jadi karena setiap kali orang selalu bilang Borobudur, Badan Otorita Borobudur itu mengelola candi ya gitu. Nah, kita harus bisa kasih informasi secara tidak langsung kepada pihak manapun bahwa Badan Otorita Borobudur bukan yang mengelola Candi Borobudur, tetapi mengelola Borobudur Highland. Borobudur Highland berarti ada di atas gitu loh. Ini karena ada di perbukitan. Nah, nanti kalau misalnya kita dapat tempat lain lagi, mungkin jadinya ada Borobudur Sea View barangkali gitu.
kemungkinan itu bisa saja karena kita sudah jadi BLU ya. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya ada lahan-lahan lagi yang lain yang kita bentuk, bisa pakai tema seperti itu supaya menunjukkan lokasi, tapi ikonnya tetap Borobudur karena ada di wilayah kawasan pariwisata Borobudur. Pilihannya kenapa Purworejo Bu untuk yang lainnya? Ya, jadi saya juga waktu dulu bertanya-tanya kenapa kok di Purworejo ya, karena memang apa namanya, penetapan perpresnya itu kan sebelum Badan Otorita Borobudur hadir ya, didirikan. Jadi itu perpresnya tahun 2017, kita ada baru 2018. Tapi kita bisa melihat meruntun kenapa kok ada di situ. Jadi pemerintah itu menunjuk satu lokasi yang masih bisa di apa ya namanya, masih bisa dikelola secara utuh oleh satu badan gitu, dan ini mencari tempat yang paling memungkinkan. Nah ini kan dicari pasti, pengurus pendahulu saya ini kan pasti mencari lokasi yang bisa apa namanya, dikelola secara utuh, punya potensi atau bisa menimbulkan dampak ekonomi, dampak sosial yang besar. Jadi pemilihannya itu bukan hanya sekedar dia berpotensi. Bisa jadi tanahnya tidak berpotensi, tetapi begitu kita datang, maka dia menimbulkan potensi. Itu yang paling penting. Sehingga ketika dilihat tanah ini adalah hutan pinus, mungkin orang mikir, ngapain dia ada di situ? Tetapi kita hadir untuk bisa membuat yang tadinya belum menjadi apa-apa menjadi satu yang potensial, menimbulkan dampak positif kepada lingkungannya. Kami melakukan kajian juga, jadi kajian analisis dampak sosial dan ekonomi untuk lokasi tersebut. Lokasi ini bisa menimbulkan dampak apa aja. Nah, kita bekerja sama dengan UGM ya, ada kajian dari UGM bahwa lokasi ini bisa menimbulkan manfaat. Antara lain akan meningkatkan PAD, meningkatkan PDRB, dan memberikan serapan tenaga kerja yang cukup besar. Kita buat master plan-nya, nanti akan ada kamar total sampai di tahun 2030 itu 1000 kamar, berarti akan ada serapan tenaga kerja yang cukup signifikan. Kalau ngomong plek gitu aja, 1000, ada 1000 kamar berarti ada 1500-an lah kira-kira tenaga kerja yang diserap. Itu cukup besar. Angka yang bisa menimbulkan manfaat kepada 3 kabupaten paling tidak yang ada di sekelilingnya. Maksudnya 1000 kamar hotel ya? Iya, jadi bentuknya resort ya, bentuknya apa sih namanya? Karena bentuk tanahnya memang berkontur-kontur. Jadi ada tebing-tebing, berarti ada jurang-jurang. Desain sedemikian rupa supaya pohon-pohon tetap terjaga, bahaya-bahaya mitigasi bencananya juga kita ukur, investor bisa masuk membangun dengan aman. Kalau dilihat dari jumlah kamarnya 1000 kayak besar ya, tapi sebetulnya 1000 itu kecil karena ini luasnya 300 hektar. Kalau dibandingkan dengan Nusa Dua itu 300 hektar juga, tapi dia 5000 kamar. 300 hektar, di sini 300 hektar hanya 1000, karena memang kontur itu menyebabkan hanya ada bagian-bagian tertentu yang bisa dibangun. Artinya pembangunannya nanti juga tidak lepas dari apa namanya, menyesuaikan dengan lingkungan alamnya ya? Pasti kita bikin landscape design guideline, bikin juga resort design guideline, sehingga apa namanya, investor yang mau membangun atau siapapun nanti pengurusnya dari BOB untuk membangun itu pakai guideline itu. Jadi ada desain kriterianya yang pasti sehingga apa namanya, apa yang dibangun di sini tuh punya benang merah, punya mitigasi bencana yang benar karena sudah diukur. Terus kepadatannya, jumlah lantainya, sempadannya semua terukur semua. Harus ngikuti guideline itu. Saat ini capaiannya sendiri udah sampai mana? Kita saat ini master plan sudah selesai. Kita sudah membuat DED dan PUPR sudah bersedia. Pak Menteri PUPR sudah menyatakan bahwa akan membuat jalur jalan. Jadi posisi sekarang on progress ya untuk membuat jalan masuknya, karena kan posisi sekarang itu jalur jalannya kecil. Jadi orang juga agak takut ya bahaya ke lokasi tersebut. Nah, Kementerian PUPR sudah memulai
proses pembangunan jalan menuju ke lokasi Borobudur Highland. Ini berkah banget buat kita. Jadi nanti ini pasti menimbulkan dampak luar biasa kepada lingkungannya. Nah, itu jalur jalan insya Allah selesai 2022 ya untuk jalur jalannya, karena start dari sekarang, dibangunnya mulai awal 2022. Terus di dalam kita sudah melakukan mitigasi dan pengukuran untuk areal yang bisa dibangun, mana yang harus dilestarikan, mana yang yang bisa dibangun. Terus kita sudah punya satu glamping di sana namanya Delowano yang cukup cukup viral lah ya, karena itu pertama waktu itu di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Kemudian kita sudah melakukan beberapa event di dalam situ. Mas Adi MS pernah konser loh di dalam kawasan tersebut. Terus kita pernah melakukan event Endurok ya, jadi internasional turnamen untuk downhill. Dan sirkuitnya juga sudah certified international grade. Jadi posisi sudah ada beberapa investor yang siap membangun. Jadi kita tinggal menunggu waktunya untuk kita bisa engage dengan para investor. Dan ini semua terus dipantau, dijaganin gitu ya oleh Kemenko Marves dan Kemenparekraf, Bappenas, semua kementerian dan lembaga ini semua jagain supaya benar-benar kita bisa berjalan, bisa maju terus. Itu nanti terbuka untuk wisatawan kira-kira, kalau tadi kan disebutkan targetnya 2030 ya, tapi untuk terbuka untuk wisatawan itu mulai tahun berapa? Sebetulnya dari sekarang sudah bisa sudah terbuka ya untuk kegiatan-kegiatan terbatas. Jadi contohnya kalau yang untuk konser gitu itu bisa dikerjakan di satu glamping kita. Terus kalau Indurok itu juga sudah ada sirkuitnya. Kalau yang sampai tahun 30 itu kan memang bertahap. Kita membangun kawasan itu tidak bisa seketika. Karena ini investasi yang cukup tinggi, cukup mahal, sehingga pasti pada perjalanannya itu ada tren-tren tertentu yang juga harus kita adopsi. Maka kita kasih ada kayak reserve ya gitu kalau ini untuk daerah-daerah tertentu supaya bisa mengadaptasi kepada tren yang akan datang. Tahap pertama kita ini untuk tahun 2022 2023 ini kita akan bangun sekitar 500 kamar karena memang itu akan bertahap. Nanti abis itu kita juga akan membangun atraksi-atraksi. Jadi pasti secara bertahap wisatawan bisa masuk juga. Mulai 2023 lah gitu. Soal BOP itu kan, BOP kan membawai ada 3 DPN ya, yaitu Jogja, Borobudur, Semarang, Karimun, dan Solo, Sangiran. Dari 3 destinasi ini kan sepertinya baru Jogja, Borobudur yang kalau Ibu istilahkan tadi moncer itunya. Nah, untuk yang 2 lainnya seperti Sangir, Solo, Sangir, dan Semarang, Karimun ini nanti seperti apa? Sebetulnya kita nggak hanya Borobudur Yogyakarta sekarang ya yang sudah terkenal duluan gitu ya. Sebetulnya banyak titik-titik yang sudah terkenal, cuman barangkali aksesibilitasnya yang belum memadai, amenitasnya belum cukup, atraksinya belum banyak. Nah, di sini peran BOB bekerja sama dengan banyak pihak untuk bisa membuat mereka sama-sama berkembang. Salah satunya adalah kita membuat panduan pola perjalanan ya. Travel pattern ini sangat penting untuk membangkitkan pertumbuhan dari kepariwisataan di destinasi-destinasi di seluruh wilayah ya. Sebagai contoh misalnya di dalam buku panduan itu ada semua goa yang ada di semua destinasi tipe goa yang ada di wilayah 3 DPN ini. Misalnya ada di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu kan goanya tuh panjang sekali dan bagus banget itu. Itu satu tema ini bisa bergabung, nanti bisa digabungkan dengan tema goa yang lain. Misalnya dari Bukit Perbukitan Menoreh ini juga goanya banyak. Atau nanti ada di Dieng atau di mana yang bisa menjadi satu tema. Semua data itu sudah kita kompilasi semua di dalam satu buku panduan.
di mana semua travel agent, travel operator bisa memanfaatkan. Itu dibuat oleh Badan Otorita Borobudur. Mereka bisa memanfaatkan dan bisa bikin paket-paket. Karena pintu gerbangnya ini sudah dibuat oleh pemerintah pusat dan luar biasa. Kita punya 2 infrastruktur yang besar. Tol ini di sisi utara dan airport YIA ya, Yogyakarta International Airport. Ini masing-masing kapasitasnya 20 jutaan penumpang masing-masing. Jadi kebayang nggak kalau lagi nggak musim pandemi itu 40 jutaan penumpang masuk ke wilayah DPN ini, 3 DPN ini 1 tahun. Kalau kita bagi jadi 1 bulanannya gitu kan, kira-kira 4 juta itu 1 bulannya. Kalau zaman dulu tuh sering ya disebut ini nice problem gitu ya, nice problem tapi cantik gitu. Karena ini pasar besar ya. Dan ini nggak mungkin mereka semuanya ke Candi Borobudur, ke magnetnya itu yang magnet paling besar Borobudur, nggak mungkin. Pasti dia harus menyebar. Bagaimana namanya istilahnya dekonsentrasi wisatawan. Dekonsentrasi wisatawan ini bagaimana menyebar dia kemana-mana, ke seluruh penjuru dari 3 DPN ini. Senang banget. Jadi pasti destinasi-destinasi ini pasti kebagian, nggak mungkin. Kalau dilihat sekarang ini Candi Borobudur sama Candi Prambanan ini kan anggap 10 ribuan lah ya 1 hari. 1 bulan berapa, 1 tahun berapa, pasti menyebar ya kemana-mana. Ini daya tarik yang sudah sangat kuat. Ada lagi daya tarik yang lain-lain kan, ada keraton, ada kalau ke Dieng itu ada lagi Dieng, itu juga ribuan orang. Ke Semarang ribuan orang, Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, itu luar biasa. Bagaimana ini semua akan sama-sama menimbulkan multiplier efek yang besar gitu. Ya, sebagaimana seperti Pak Menteri selalu sampaikan, kita ini harus gercep, geber, gaspol. Jadi kita nanti kalau bersama-sama kita berkolaborasi, insya Allah ini bisa tercapai karena semuanya dikerjakan bersama-sama. Kita dikerjakan dengan cepat dan semua potensi kita angkat dengan sebaik-baiknya. Kira-kira gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu. Sebenarnya banyak yang masih perlu digali, tapi mungkin next time kita bisa jumpa lagi untuk ngobrol-ngobrol yang lebih tematik yang lain-lain. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya, terima kasih.